Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laaning SPD, SMA Negeri 2 Tidore Kepulauan, CGP Angkatan 6, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, menyampaikan tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salam sopan dan santun, dikaitkan dengan budaya lokal Tidore, Subah Sesalam dalam lokal Tidore adalah saling menghargai antar sesama, menghargai yang lebih dewasa. Itulah kearifan lokal Tidore Kepulauan. Sebelum melakukan diseminasi di sekolah, diseminasi kepada rekan-rekan guru dan kepala sekolah, kami melakukan keyakinan kelas. Di dalam kelas itu sendiri ada satu poin, yaitu tentang bagaimana menghargai orang, saling menghormati antar sesama yang bukan muhrim, yang lebih dewasa. Nah, keyakinan kelas dan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Tidore Kepulauan. Oke, untuk mengawali pembelajaran, satu orang sesi doa untuk mudah-mudahan pembelajaran kita berjalan dengan baik. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah. Allahumma rabbi zidni ilman. Nafi'an. Warzuqna fahman. Wa asyan. Wa ahlakul karimah. Terima kasih salam yang kita membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih sehat-sehat semua. Amin. Untuk belajar pada hari ini. Amin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih sudah menyampaikan. Pada pertemuan hari ini kita akan membudayakan secara positif apa yang perlu dilakukan di sekolah sebagai keyakinan kelas, sebagai rasa tanggung jawab kita di sekolah. Anda sebagai peserta didik nanti sebentar masing-masing menyampaikan pendapatnya, surat pendapat dituliskan selembar kertas, kemudian ditempelkan di mading sebagai keyakinan kelas kita yang akan melahirkan budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan budaya positif itu akan menjadikan kita orang-orang yang berkarakter, berbudi pekerti luhur, orang yang baik. Itu sebagai pengantar hari ini, dan masing-masing yang punya ide, punya pendapat, silakan menulis, kemudian tempelkan di mading sana sebagai keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Kesempatan ini saya berikan kepada siapa yang lebih awal untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan tempel di mading. Apa yang saya tahu adalah pendapat saya untuk keyakinan jelas, bekerja sama menjaga kebersihan jelas. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas, itu yang disampaikan. Silakan. Yang lain lagi, silakan yang lain lagi. Apa yang saya tulis adalah pedoman saya untuk keyakinan kelas, saling peduli, menghargai, dan membantu sama lain. Ya.
Oke, silakan mulai lagi. Ayo. Ayo, silakan untuk menentukan pendapatnya. Oke, siapa lagi yang berpendapat silakan tempel di mading. Silakan. Video berdiam. Pendapat saya untuk dengan jelas menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Siapa lagi yang punya ide dan pendapat? Silakan tempel di mading untuk menjadi yang jelas di dalam aja. Pendapat saya tepat waktu dan aktif di kelas. Oke, dari sekian ide dan pendapat Anda, mari kita lihat, kita baca sama-sama mengenai kesepakatan kelas pada hari ini. Yang pertama yang dengar, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Menjaga dan meletakkan barang sesuai pada tempatnya. HP yang tidak berkepentingan semua disimpan di depan ataupun HP diletakkan secara tertutup ke bawah. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, jangan tertunda waktu untuk menyelesaikan tugas. Menjaga dan saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Peduli dan menghargai ini kita akan padukan dengan budaya yang ada di Tidore. Budaya Tidore adalah Suba Sen Salam. Ketemu dengan orang lain, siapa saja harus dengan penyampaian Assalamualaikum dengan posisi seperti ini. Dan apabila lewat di depan orang harus dengan posisi memuji. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya saling peduli, menghargai dan membantu sesama teman. Sepakat? Tepat waktu dan aktif di kelas. Setiap pembelajaran harus tepat waktu dan tugas-tugas diselesaikan dengan tepat waktu. Sepakat? Ya. Ini semua akan menjadi kesepakatan kelas, nanti ditulis dan digantung di kelas sebagai tata tertib kita. Kesepakatan Anda itu adalah menjadi acuan Anda sebagai peserta didik sehingga pembelajaran kelas sekolah akan menjadi lebih baik. Oke. Selanjutnya ada budaya positif. Budaya positif yang harus diterapkan di sekolah tentang menghargai tadi untuk menguatkan pemahaman tentang bagaimana tidak boleh bersentuhan antara satu dan yang lain, apalagi dengan murid, tidak boleh bersalaman di sekolah. Maka saya, guru barangkali harus dikuatkan dengan ilmu-ilmu dan pemahaman oleh ustaz atau para penceramah. Untuk kesempatan ini, mari kita saksikan video satu yang membawakan tentang materi bagaimana hukumnya bersalaman, tidak boleh bersentuhan antara perempuan dan laki-laki dalam jenis sehingga tidak menjadikan haram hukumnya. Ya, mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau tanya kan waktu itu
itu mau salaman sama guru laki-laki. Salma itu dekat sama guru laki-laki itu dekat kayak ayah sama anak. Tapi pas waktu itu Salma gak salaman karena kan emang bukan muhrim gitu kan ya Bu ya. Salma baru tahu kalau guru Salma itu cerita ke teman Salma, katanya dia sakit hati. Pas Salma sombong sih gak mau salaman sama bapak kayak gitu. Gimana Salma nyikapin itu Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah seorang guru yang baik, punya kasih sayang kepada. Dan mungkin dalam pikirannya tidak ada pikiran aneh-aneh. Satu. Kemudian tidak semua guru mengerti tentang tidak ada sama baik saja. Cuma beliau belum tahu tentang hal ini, makanya dia menganggap kamu sombong. Tapi setelah beliau mengaji di sini langsung selesai juga kasus. Dia salahnya adalah tidak tahu. Maka dengan orang yang tidak tahu tidak bisa langsung kita katakan, wah ini ngajari nggak benar, dia nggak bisa dong. Beliau belum tahu. Nah kamu sebagai seorang anak yang memahamkan, tapi buat orang ini loh. Kalau kita menghindari doa, ya biasa pada akhirnya. Yang mereka tuh menghindari sebelum haram Ustaz, nggak boleh, biasa saja. Apalagi gaya Sunda itu paling menyelamatkan kalau bersalaman. Cukup gini tak sudah aman orang Sunda. Bersyukurlah jadi wanita. Jadi kalau perempuan, kalau salaman dengan laki-laki cukup gini tak salah kan? Sampai kan yang kebablasan lagi sama lagi begini. Saya begini, salaman banget. Lagi sama lagi begini. Oh ini keterlaluan itu. Baik ya, baik. Tidak semua orang mengerti. Dan juga kemudian mungkin dirimu masih melihat sebagian ustaz yang bersalaman dengan perempuan dan sebagainya. Bukan tugas untuk mencaci dan mengolok. Tidak ada yang sempurna dalam menjalankan syariat. Ada kekurangan, mungkin dia menyesal, mungkin atau keadaan yang dia tidak bukan normal. Jadi bukan tunggu si orang. Terus dengan cara yang bagus, terhormat, istimewa. Ustaz menghindar terhormat istimewa. Kalau punya orang baik, kita mohonkan kepada Allah. Selesai. Mohonkan Allah, jangan. Ustaz gombal, masih salaman loh. Kamu sombong hari. Itu sudah. Sukses. Melihat yang haram. Siapa sih yang tidak punya kekurangan dalam hidup ini? Hanya Nabi Muhammad SAW. Selesai. Baru ini setelah itu kita jelas memang itu. Tapi tadi ayun akan dibidin air ini. Anta masa imra'atan la tahillullah. Ayya masa imra'atan la tahillullah. Jadi kalau seandainya permalannya ditusuk dengan besi lebih bagus daripada harus bersentuhan dengan perempuan yang tidak halal. Dan ini di akhir empat mazhab bisa ada pendapat misalnya kalau sudah tua bagaimana tua perempuan. Biarpun itu ustazmu sudah sangat tua, misalnya laki-laki, tetap laki-laki. 120 tahun bisa menikah dengan 17 tahun, hati-hati. Jangan main-main. Urusan yang bukan beruban yang urusan syariat, urusan haram. Semoga Allah menjaga kemuliaan pada dirimu dan gurumu tidak salah insya Allah. Beliau adalah insya Allah orang yang sangat penuh kasih dan banyak seorang guru yang penuh kasih seperti itu. Jadi sangat murid maka kamu seperti itu. Tapi biar menganggap seperti anak, dirimu bukan anaknya, tetap bukan mahram yang tidak boleh berduaan dan boleh kau menikah dengannya dan seterusnya. Ada guru-guru yang harus kalian patuhi. Jika kamu adalah wanita solehah, menjadi wanita yang cantik lahir, cantik batin, cantik perilaku, cantik semuanya indah. Itulah idaman Allah dan Bismillah. Dari video tadi Ustaz Buya sudah menyampaikan tentang bagaimana seseorang muslim, laki-laki perempuan bukan mahram, tidak boleh bersentuhan apalagi berjabat tangan. Itu hukumnya haram. Anda sudah umur 17 tahun berarti sudah dewasa. Kalau Anda masih SD, masih TK barangkali bisa. Tapi Anda sudah dewasa, kami pun laki-laki sangat menghargai, termasuk adik-adik laki-laki lain menghargai perempuan. Itu betul menghargai, bukan menjelekkan, bukan tidak, malah itulah menghargai. Menghargai perempuan, khususnya mereka jangan disentuh yang bukan boleh. Oke. Dan
hari itu tadi siapa yang bisa menyampaikan sebagai refleksi dan tanggapan tentang video tadi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan atau berjabat tangan yang bukan muhrim. Saya sudah SMA dan dewasa, tidak boleh bersentuhan atau berjabat tangan dengan yang bukan muhrim. Saya akan budayakan di sekolah sebagai budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tanggapan semua bagaimana budaya positif dan kecerdasan di sekolah yang nampaknya akan berdampak kepada di lingkungan masyarakat dan keluarga nantinya. Mari perempuan saling menghargai, saling menjaga aurat. Kita semua sudah terlondai karena dengan karakter dan budaya itu sama pendidikan Anda, edukasi Anda dan pengetahuan akan lebih berkembang dan lebih maju. Sepakat? Oke. Untuk pertemuan hari ini kita sudah melakukan curhat pendapat, berpendapat tentang bagaimana keyakinan kelas yang ditempelkan di mari tadi itu adalah kesepakatan kelas kita semua berbicara dan dilaksanakan dengan baik. Budaya positif ini diterapkan di mana-mana, apalagi di sekolah kita nantinya. Oke, pertemuan cukup sekian, tapi sebelum pertemuan diakhiri, satu orang bikin doa untuk Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Sekolah kita adalah sekolah unggul, ikhlas dan budaya. Mari kita sampaikan itu untuk meningkatkan bulan di hati kita masing-masing. Mandu cerdas. Terima kasih tepuk tangan untuk kita. Budaya-budaya positif yang ada di sekolah selalu kita terapkan seperti Subasa Salam tadi, dalam bahasa Indonesia salam sopan dan santun, tapi kita mengambil budaya-budaya orang tua-tua dulu. Orang tua-tua yang ada di Tidore ternyata sudah melakukan itu. Mereka kalau menghargai orang itu sangat tinggi. Yang orang dewasa yang dengan kapasitasnya mereka hargai sekali. Yang kakak, yang ada menghargai yang kakak. Itu orang tua-tua dulu. Jadi kita di sekolah, saya sudah menerapkan di kelas lagi tentang Subasa Salam ini. Kita terapkan lagi di kelas sekarang. Kita coba di kelas di sekolah ini. Melalui setelah nanti kalau masuk ke kelas nantinya ataupun ketemu di mana saja, sampaikanlah Subasa Salam tadi dengan sudah tahu bentuknya bagaimana? Soal Tidore, ya seperti ini. Seperti ini itu dalam agama kita mengaturnya tentang bagaimana yang bukan muhrim tidak boleh berjabat tangan. Tapi itu bukan kultus dalam artian dalam kondisi bagaimanapun bisa dikondisikan dalam artian mungkin bisa darurat itu bisa berpegang tangan. Tapi kita coba, Anda sudah dewasa semua. Kami laki-laki sangat menghargai perempuan. Ya, kami laki-laki sangat menghargai perempuan, itu bentuknya.
bentuknya menghargai itu dengan cara subah sesalam ala Tidore. Kita berada di wilayah Tidore, budayakan itu sehingga menjadi, karena Anda sudah dewasa, kami hargai sebagai orang dewasa. Barangkali datang dari rumah sudah air wudhu, kemudian datang langsung sembahyang duha, kami hargai itu. Jangan sampai bersentuhan kan membatalkan wudhu. Ya. Sebagai seorang dewasa tidak boleh berjabat tangan yang bukan muhrimnya. Itu ya. Jadi seperti salam tadi kita terapkan di sekolah dari masuk sekolah sampai masuk ke kelas. Ya, itu barangkali yang perlu dilakukan. Nanti sebentar saya dengan teman-teman guru barangkali mempraktekkan itu. Bisa? Iya. Untuk menerapkan itu nanti akan berpengaruh terhadap tingkah perilaku kita semua. Iya. Dalam berpegang tangan kadang kita tidak mengucapkan apa-apa. Iya. Karena efeknya kurang baik. Jadi dengan penghargaan tadi kadang kita mengucapkan cuma salawat, assalamualaikum, saling mendoakan. Iya, dengan subah salam tidak bersentuhan yang bukan murim. Iya, berarti itu akan berdampak yang baik untuk kita semua. Ya, insya Allah kita terbentuk dengan hal-hal yang demikian. Ya, itu saja barangkali yang saya sampaikan. Sebentar dilakukan dengan hal itu, insya Allah bisa berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya dan rekan-rekan CGP di SMA Negeri 3 Kepulauan yang berjumlah 5 orang melakukan diseminasi tentang budaya positif dalam materi secara utuh. Dalam kesempatan itu, saya menyampaikan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan ini sangat erat kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lagi pula, ini sangat berkaitan dengan visi SMA Negeri 2 Tirta Kepulauan, unggul, intak, dan berbudaya. Unggul, intak, dan berbudaya sangat erat kaitkan dengan budaya positif, subah, sesalam. Maka insya Allah kami di SMA Negeri 3 Kepulauan akan menerapkan itu untuk menguatkan dapat ini. Saya, kepala sekolah, kemudian teman-teman guru, bahkan ada pendapat ulama tentang bagaimana penerapan salam sopan dan santun dikaitkan dengan budaya lokal Tidore, sehingga diharapkan melalui budaya ini menjadi SMA Negeri 2 Tirta Kepulauan dengan sifat yang berakhlak dan mulia. Kalau sebetulnya penekanannya kelima-limanya kami sampaikan, tapi karena kami berlima, ya kami bagi satu materi per orang. Oke, itu terima kasih, mohon izin untuk semua. Pada kesempatan ini juga nanti kita minta dari kepala sekolah semua menyampaikan pengarahan menyangkut dengan diseminasi budaya positif dari kami dalam bergerak pada Bapak yang bersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena begitu banyak nikmat yang diberikan pada kita, peristiwa nikmat siang walafiat panjang. Alhamdulillah pada siang hari ini aktivitas guru penggerak angkatan 6 yang berada pada SMA Negeri 3 Kepulauan sekaligus melakukan kegiatan mereka, sehingga nanti kegiatan ini sebenarnya untuk hal-hal positif yang dilakukan itu sebenarnya sudah mengakar, cuma kayak apa sudah ada tapi belum mengakar di kita saja, sehingga itu perlu dihidupkan kembali, diingatkan kembali supaya jika dibayangkan setiap guru ya dari kita yang ada di sini semua punya budaya positif, satu orang satu saja, berarti kita sudah bisa mencerahkan sekolah ini dengan lebih baik. Ini hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terlalu teoritis. Lakukan hal-hal yang seperti kita datang dan menyapa di bidung siswa. Ini juga hal-hal yang baik.
Bayangkan kalau setiap guru melakukan hal positif, maka kita dari 3 bulan guru ini akan terbentuk budaya positif di SMA Negeri 2 ini, otomatis akan lebih berbahana, lebih berbudaya untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang baik ke depan. Kemudian sekaligus kita bentuk adalah organisasi praktisi yang ada di sini di sekolah kita, komunitas praktisi. Komunitas ini dengan adanya regulasi kurikulum merdeka yang ke-22 ini yang sudah dicetuskan itu, dengan adanya transformasi, diharapkan kita tidak tinggal diam. Ya, setiap unit-unit kerja itu, termasuk pribadi-pribadi kita itu tidak segera untuk hanya melihat, tapi harus menjelajahi hal-hal yang harus kita dibuat sebagai edukasi untuk kita harus terlibat dalam. Salah satunya adalah yang sekarang lagi getol-getol direncanakan ini adalah untuk PMM ya. Jadi saya kira ini platform Merdeka Belajar itu mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Ibu kalau masuk dalam situ, setiap satu materi itu akan Bapak Ibu sampai pada aksi nyata akan Bapak Ibu dapat satu sertifikat. Bayangkan kalau 96 ya 90 materi dalam PNM itu, berarti bayangkan sudah 90 sertifikat lebih yang harus Bapak Ibu dapat, dan Bapak Ibu akan disertifikasi langsung oleh kementerian. Artinya Bapak Ibu layak untuk menjadi tutor ya untuk orang lain. Salah satu karena komunitas guru penggerak ada di kita, kemudian nanti dibentuk komunitas MGMB IBA, MGMB IPS dan bahasa dan umum. Jadi hari ini nanti komunitas ini nanti harus mendaftar dalam platform Merdeka Belajar. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mari sama-sama kita dengan digulirnya program Merdeka Belajar, saya kira guru betul-betul harus terlibat langsung. Terlibat untuk apa? Memperbaiki proses belajar mengajar, dan tujuan kita tidak lain adalah siswa, dan siswa. Ya, kalau kita mengajar masih mengutamakan kepentingan kita, maka itu bukan kita mengajar, ya, bukan yang kita ini. Tapi yang harus kita pikirkan sekarang itu bagaimana adalah pencapaian itu dicapai oleh siswa, kompetensi terbentuk oleh siswa, dan siswa bisa melakukan hal-hal yang bisa diimplementasikan di sekolah untuk dijadikan sebagai kompetensi dia. Jadi itu tujuan kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan bosan-bosan. Tujuan kita itu adalah siswa, dan siswa. Jangan lagi berpikir bahwa saya mengajar ini, saya harus baca untuk kepentingan saya, bukan. Ya, jadi mari dengan adanya program dari guru penggerak yang ada, kemudian sekolah penggerak untuk SMA 2, saya kira ini menjadi cambuk untuk kita. Saya selalu bilang begini, jangan terlalu memberi porsi yang banyak di luar jam kerja kita. Pada saat jam kerja kita hanya kita tidak bisa memaksimalkan kenapa? Karena energi kita terpakai habis di luar dan tidak terpakai habis pada tugas pokok kita sebagai guru. Ya, pada saat kegiatan-kegiatan penting di sekolah kita tahu sakit, tidak bisa hadir, tidak bisa mengajar. Pada saat kegiatan di luar aktivitas sekolah kita hebat. Ya, fit, bahkan lebih hebat dari yang lain. Tapi begitu masuk pada ranah kita sebagai guru, kita tahu. Saya kira ini perlu yang kita sama-sama perhatikan, bahwa mengutamakan tugas kita untuk mencerdaskan anak-anak kita dan membuat pembelajaran adalah milik peserta didik. Pembelajaran bukan milik kita. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi selamat beraktivitas untuk teman-teman guru penggerak angkatan 6 di SMA 2. Mudah-mudahan budaya positif yang mereka angkat ini bisa menjadi suatu model di sekolah ini, dan menjadi cambuk untuk teman-teman lain untuk kita sama-sama mengambil sisi positif apa yang bisa kita jadikan untuk kita jadikan magnet untuk kita sendiri. Mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita selalu menjalankan tugas kita untuk mencari keredaannya, dan insya Allah satu jatah untuk kita itu adalah di surga.
Ya, saya tutup ini dengan kata itu, satu jatuh untuk guru itu adalah surga, tapi menurut pakaran para ulama yang lain itu, guru, ulama itu juga merupakan bahan bakar yang siap di neraka. Ya, jadi kita punya tempat di surga, tapi kita juga adalah bahan bakar yang sedianya akan disiarkan di neraka jika kita tidak melakukan kewajiban kita yang baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih bagi sudah menyampaikan sebagai pengantar. Arahan dan pendalaman tentang apa yang perlu kita lakukan. Selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua bahwa ini sebetulnya adalah materi tema keempat dari pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah filosofi keadaan dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga tentang visi guru penggerak, yang keempat adalah budaya positif. Kami sudah jalan di kemarin dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi materi sebelumnya yang di tema yang keempat itu budaya positif. Nanti budaya positif ini sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan akan saya sampaikan sendiri. Kemudian yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi akan disampaikan oleh Ibu Sani. Kemudian ketiga tentang keyakinan kelas akan disampaikan oleh Pak Jamal. Kemudian yang selanjutnya adalah restitusi, restitusi dan 5 posisi kontrol disampaikan oleh Ibu Taha, dan terakhir tentang restitusi, segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Ica Timur. Supaya untuk holistik semua materi disampaikan secara utuh kepada teman-teman ibu guru semua. Pertama untuk menghemat waktu, ya, saya sebagai pemateri pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak kelas yang kami hormati dan teman-teman guru yang kami hormati, melalui kesempatan ini syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayah untuk kita semua berkumpul di tempat ini, yang seyogyanya Bapak Ibu adalah jam istirahat setelah melaksanakan tugas mengajar pagi. Terima kasih untuk kesediaannya hadir di tempat ini, sehingga program kami dalam sosialisasi dan diseminasi budaya positif yang ditugaskan kepada kami sebagai calon guru penggerak angkatan 6 di SMA Negeri 2 Sidoarjo berjalan dengan baik. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang selalu memberikan tuntunan kepada kita semua tentang bagaimana hal-hal yang baik. Baik, tentang diseminasi budaya positif, saya menyampaikan tentang disiplin positif dan ya, mari kita semua, saya mengajak kita semua untuk tenangkan hati dan pikiran, mohon maaf, subah salam, sehingga bisa membawa dan menenangkan hati kita dengan soal materi yang akan disampaikan bisa diterima dengan baik. Sebagai pemantik dalam kegiatan ini, yang pertama adalah apa konsep budaya positif, yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Kemudian tentang teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Yang kedua adalah bagaimana menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Ketiga, bagaimana menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar
tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang terakhir adalah bagaimana cara bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan sosial dari murid itu sendiri. Ya, topik budaya positif yang ada di sekolah atau di kelas. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebudayaan, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi, dan lima, posisi kontrol. Terakhir, restitusi segitiga restitusi. Ya. Konsep budaya positif. Kita mulai yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin dalam lembaga pendidikan dan di mana saja sebetulnya itu adalah konsep belajar. Disiplin itu intinya adalah belajar. Belajar berbuat, belajar menyesuaikan, belajar berkomitmen untuk mencapai tujuan tertentu. Secara universal, kita di lembaga pendidikan, di sekolah yang notabene kita banyak suku, bangsa, dan bahasa, kita punya agama yang berbeda-beda, tetapi kita harus menyatukan satu budaya positif dengan kebajikan tertentu, misalnya tanggung jawab, kemudian saling membantu, saling menghargai, saling menolong, sikap positif, itu semua adalah nilai-nilai kebajikan dalam universal. Ada sebuah video untuk memantik selain untuk memberikan penanggapan kepada Bapak Ibu. Video ini sebetulnya sudah berkali melalui materi-materi yang lain. Dan kami sudah terima lagi yang ini, tapi cuma saya ganti model full videonya. Aku mengajar di sekolah di seluruh kampung. Aku mengajar sesi petang. Salah seorang muridku setiap hari datang lambat ke sekolah. Kasut dan bajunya selalu kotor. Setiap kali aku bertanya tentang baju dan kasutnya, dia hanya berdiam diri. Aku masih bersabar dengan keadaan pakaiannya. Tetapi kesabaranku tercabar dengan sikapnya yang setiap hari datang lambat. Pada mulanya aku hanya memberi nasihat. Hari seterusnya aku terpaksa menjalankan janjiku untuk memukulnya kalau masih lambat. Anehnya dia hanya menyerahkan saja tangannya untuk lewatan dan aku memukulnya lagi. Namun ia masih tetap datang ke sekolah dan masih tetap lambat. Satu hari aku bercadang untuk mengintip ke rumahnya. Setelah mendapat alamatnya, aku meneruskan niatku. Dia tinggal di sebuah kawasan setinggan tidak berapa jauh dari sekolah. Keadaan rumahnya sangat miskin. Dalam dada ku harap hanya yang
Maafkan cikgu. Kenapa kamu tak beritahu cikgu? Dan kenapa kamu biarkan saja cikgu pukul kamu? Katanya ibunya sering berpesan. Ingat nak, jangan minta-minta pada orang. Jangan ceritakan kemiskinan kita pada orang. Kalau cikgu nak pukul, serahkan saja tangan kamu. Kejadian itu cukup mengisahkan aku. Selepas itu, aku dan guru-guru serta pelajar cuba untuk membantunya setakat yang mampu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak video tadi. Ada dua porsi dalam artian sebagai seorang pendidik dan guru dan sebagai seorang orang tua, sesuai dengan kaitan dengan 5 posisi kontrak kita sebagai seorang guru. Barangkali siapa yang bisa memberikan tanggapan dan refleksi tentang video tadi, minta kesediaan satu untuk menanggapi refleksi dari video tadi tentang bagaimana pendidikan seorang orang tua kaitannya dengan koneksivitas pendidikan guru di sekolah. Kita satu kali ada di sini. Paham kan bisa sampaikan? Sehingga bisa menuruti setiap apa yang diarahkan yang berangkat dari keinginan orang tua, walaupun anak itu sedianya menderita sakit sekalipun orang tua meminta dan mengharapkan anaknya bisa mengikuti orang tua, di mana dalam keyakinan orang tua itu bahwa apa yang dia harapkan walaupun sakit itu nanti membawa kebaikan untuk anak itu sendiri, yang kemudian ketika dalam kesendirian sebagai guru ataupun orang tua, kadang dia berpikir dia akan pun menangis apabila dia berpikir bahwa apa yang dia inginkan kemudian imbasnya anak itu berasa sakit walaupun tujuannya baik, kemudian dia berpikir dia akan menangis dalam kesendirian ataupun momen-momen yang lain dia akan menangis. Olehnya itu tetap walaupun sakit, perumpamaan yang lain walaupun sakit, obat itu tetap diberi karena mengharapkan kesembuhan daripada sakitnya. Diharapkan anak ini bisa dapat pendidikan walaupun dia punya perasaannya sakit dalam berbagai hal, dia harus lewati dengan harapan dia bisa menikmati daripada pengetahuan yang dia tuntut. Mungkin itu lebih kurang dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian dari Pak menanggapi dari video tadi. Sangat baik dalam melihat bagaimana seorang guru dan seorang orang tua dalam mendidik anak mulai dari rumah sampai dari sekolah. Kaitannya dengan posisi kontrol kita sebagai seorang guru yang saya berikan di format tadi, di situ ada sebagai penghukum, kemudian sebagai teman, sebagai pembuat salah. Jadi menurut Bapak Ibu tadi berarti bahwa apa yang dalam video tadi itu adalah guru sebagai seorang penghukum, ya, seorang penghukum yang mana tidak melihat
posisi dia, anak ini seperti apa, keadaan hidupnya di rumah seperti apa. Jadi kita bisa saja kita berikan hukuman kepada siswa, tapi untuk budaya-budaya positif ini kita harus menghindari sekecil mungkin untuk memberikan hukuman kepada peserta didik. Ya, membuat rasa bersalah tidak boleh lagi. Ya, secara ideal kita guru hanya menerapkan 3 sesuai dengan posisi kontrol kita sebagai pemantau atau imitator, kemudian sebagai teman dan sebagai manajer. Anggaplah peserta didik itu sebagai teman. Ya. Ya. Jadi kita memberikan restitusi, memberikan solusi terbaik bagaimana anak itu supaya lebih baik lagi. Melihat merasa dirinya bersalah, kemudian dia akan memberikan efek sesuai dengan apa yang dia perbuat. Dia sendiri sadar dan akan sendiri dia berbuat yang terbaik sesuai dengan kalau dia sudah sadar bahwa dia salah atau lain sebagainya. Ya. Selanjutnya masuk ke materi apakah makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Yang kedua tentang makna asal dari kata ini berkorelasi dengan disiplin dari murid-murid menurut Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang mengalami potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna dan disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Ada tanda merah di sana tentang sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang itu jadi permasalahan. Anggapan peserta didik harus patuh, disiplin harus patuh. Padahal dia konsepnya adalah proses belajar. Dia proses belajar. Ya. Kemudian disiplin adalah ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi kalau sudah keluar dari hati, dari kata hati kita sendiri bahwa saya harus berbuat baik, maka saya harus disiplin. Iya. Ada kata kita harus nyaman dalam ketidaknyamanan. Di peserta didik juga kita harus menciptakan seperti itu. Iya. Tidak ada paksaan. Ya, karena motivasi itu pada intinya harus ada motivasi dari dalam, secara intrinsik. Secara intrinsik itu tidak berarti apa-apa sebetulnya. Ya, malah kalau kita kaitkan dengan penghargaan dan hukuman, sebetulnya penghargaan itu bagian dari hukuman. Ya, penghargaan itu bagian dari hukuman. Kita memberikan penghargaan bahwa seseorang akan menjadi hukuman buat dia. Karena dia akan berpikir, saya harus mempertahankan prestasi ini supaya tidak kalah dengan orang lain. Itu menjadi beban buat dia sendiri. Jadi merasa terhukum buat dia akan diberikan penghargaan dan berpikir saya berbuat sesuatu yang terbaik karena mengharapkan penghargaan tadi. Jadi menjadi hukuman buat dia. Ini nanti dipertegas oleh ibu saya. Ya. Ada kepala tangan. Kepala tangan kemudian kita koneksikan dengan bacaan di sebelahnya. Kegiatan kepala tangan. Ada A dan B. Anda adalah teman Anda. Sebaiknya secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman A, Anda sebagai B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, bahkan menghadik, merayu, menyuap apa saja yang dapat dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Siapa yang bisa memberikan posisi kontrol itu? Apakah A atau B atau bagaimana? Ya. Yang punya tangan adalah A. Dia memegang sesuatu ibarat yang sangat berharga buat dia. Ini emas.
Ya. Tetapi ada B, orang lain yang meminta dari kepala sementara yang sangat paksaan, dimarahi dan sebagainya. Posisi kontrol di mana? Tetap kita sebagai pengontrol. Ya, siswa pun seperti itu. Kita Allah yang berkontrol itu semua. Ya, kita berhak untuk mempertahankan, bisa berhak untuk membuka, ya, membuka diri supaya kita bermanfaat untuk orang lain. Bisa saja kita genggam tadi memang awas, tapi mungkin dari sisi bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita punya ilmu, ya, kita pertahankan ini, tapi kalau kita manfaat untuk peserta didik, insya Allah akan lebih baik. Jadi kita membuka diri untuk hal yang terbaik buat peserta didik. Tentang nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal, pertama, setiap perilaku perubahan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang yakini seseorang akan motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mendapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sudah kita kenal semua. Tentang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia. Kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Materi saya berkaitan dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia. Budaya positif berakhlak mulia sangat berkaitan dengan visi sekolah kita. Sekolah kita harus unggul, intak dan berbudaya. Jadi koneksi sekali tentang bagaimana yang kami akan sampaikan tentang budaya positif ini sesuai dengan visi sekolah kita. Ya, tentang budaya. Oke, jadi saya merujuk kepada apa yang akan saya lakukan di kelas adalah budaya positif, Subah Sesalam. Dalam hal ini salam sopan dan santun dikaitkan dengan budaya lokal Tidore, Subah Sesalam. Ya. Sebelum itu kami melakukan proses keyakinan kelas. Dari katanya begini. Dulu kita mengenal peraturan, tata tertib, kemudian berubah menjadi kesepakatan kelas. Sekarang yang kami pelajari itu menjadi keyakinan kelas. Ya. Apa bedanya? Keyakinan kelas itu semua peserta didik punya pendapat, mencurahkan ide pendapatnya melalui selembar kertas, kemudian ditempelkan di papan tulis atau di mading, kemudian kami simpulkan bersama-sama dengan peserta didik. Jadi semua peraturan tadi, keyakinan tadi itu berawal dari peserta didik. Jadi kalaupun si peserta didik melanggar peraturan, berarti dengan mereka sendiri yang berbuat akan mereka mendapat sanksi tersendiri dari mereka akan merasa bersalah dengan keyakinan yang mereka langgar. Jadi namanya keyakinan kelas, bukan peraturan, bukan kesepakatan, tetapi keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini kami sudah lakukan di kelas. Saya di kelas 11 melakukan itu. Jadi mengaitkan dengan budaya salam, sopan dan santun, dikaitkan dengan budaya lokal Tidore. Ternyata Subah Sesalam ini sudah membudaya dari nenek moyang kita dulu di Tidore. Saya bersyukur merantau ke Tidore, mengerti dan memahami ternyata begitu sakralnya, ya, menghargai orang tua, menghargai yang lebih dewasa. Ternyata dengan sikap dan perbuatan yang begitu melihat begitu baik. Ya. Jadi insya Allah diterapkan nanti di sekolah kita tentang budaya-budaya ini. Jadi sekarang kami diseminasikan, sosialisasikan tentang budaya itu. Jadi nanti sebentar untuk menguatkan pendapat ini, nanti dari Pak Hakam, dari Pak Ramli dan Kepala Sekolah
Saya minta pendapatnya tentang bagaimana budaya-budaya tidur ini cara penerapannya di sekolah. Jadi intinya bahwa menghargai orang lain itu dengan salam tadi adalah melakukan lipat tangan di depan dada, kemudian menyampaikan assalamualaikum dan lain sebagainya, atau mengatakan salawat dan sebagainya, sehingga bisa saling mendoakan untuk teman yang lain. Ya, berjalan di depan orang lain harus menghargai dengan cara merunduk, itu bagian dari subah salam yang akan diterapkan di sekolah kita. Ya, insyaallah sekolah kita akan membawa hal-hal yang lebih baik, mulai dari hal yang kecil seperti itu dulu. Nanti banyak hal-hal positif yang perlu diterapkan, tapi kami mencoba dari hal-hal seperti itu dulu. Ya, berkali dengan saya sampaikan, intinya dalam penerapan salam tadi, yang bukan murid tidak boleh berpegang tangan, tidak berpegang tangan. Nanti sesuai dengan syariat Islam, nanti saya minta dari Pak Hamka untuk menguatkan ini. Kemarin dari anak-anak sudah akan berikan video melalui YouTube. Saya ambil televisi keras untuk memberikan penguatan. Inikah semestinya kita berbuat, kita bersalaman dengan orang lain yang bukan murid, untuk menghargai. Intinya untuk menghargai, saling menghargai. Kami laki-laki menghargai perempuan, perempuan menghargai laki-laki. Tapi utamanya penghargaan buat kaum perempuan. Ya, mereka anak-anak kita sudah dewasa. Ya, sudah dewasa, bukan lagi anak SD dan TK. Kita akan sampaikan. Kesempatan ini saya minta satu pendapat atau beberapa orang. Saya minta dari Pak Hamka, mungkin Pak Ramli dan kepala sekolah untuk menyampaikan penguatan untuk budaya-budaya ini. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada ucapan yang lebih mulia selain memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, teristimewa dalam hal memenuhi dan bekerja sama sesuai dengan permintaan teman guru kaitan dengan budaya salam sopan santun dan nilai-nilai budaya yang kita ingin tanamkan dalam kehidupan kita, bahwa subah dan salam ini dibuat berangkat dari keyakinan akan mendapatkan berkat dari Allah, mendapatkan ridho dari Allah, berikutnya mendapatkan keridhaan daripada siapa saja kita ingin hormati, ingin kita subah dan salam itu. Olehnya itu, karena ini suatu keyakinan, maka sudah membudaya jadi kebiasaan dan mungkin tidak bisa dihilangkan daripada keyakinan orang yang meyakini. Terutama pada kita yang ingin mengambil nilai keyakinan dengan subah dan salam yang sudah mengakar dan membudaya di Tidore ini, kita terapkan dalam suatu budaya di sekolah ini, jadi suatu budaya di sekolah yang kemudian kita ingin memotivasi diri kita bahwa bersama dengan itu dalam sekolah ini kita bertemu dengan yang bukan mahram. Yang bukan mahram ini yang bisa kita nikahi, dan kalau bukan mahram, jumhur ulama berpendapat bahwa tidak bisa bersentuhan tangan langsung. Dan solusi kita bagaimana kita menyapa, kita saling bertemu dan saling menghormati. Solusi kita adalah dengan subah dan salam ini. Dengan demikian, subah dan salam ini kalaupun kita ingin jadikan ini sebagai suatu keyakinan, kalau tadi disebut keyakinan kelas, kita jadikan ini sebagai keyakinan sekolah,
dengan sendirinya atau secara otomatis kita tidak mungkin akan meninggalkan itu atau tidak mau melakukan itu subah dan salam. Kita tidak mungkin tinggalkan, karena itu kita punya keyakinan. Kalau kita tidak buat, maka kita sendiri yang akan mengalami kerugian, kita sendiri yang akan mengalami sakit. Walaupun hanya subah dan salam, sakitnya model apa nanti kita bahas lebih jauh lagi. Olehnya itu, karena banyak motivasi yang berkaitan dengan perlunya kita membudayakan subah dan salam, maka mari kita sama-sama kembali ke diri masing-masing. Saya hanya penganjur saja, kita sama-sama menjadikan subah dan salam sebagai budaya kita kontrol bersama-sama, kita jaga bersama-sama, kita pelihara bersama-sama untuk jadikan suatu budaya di sekolah kita. Tentunya penguatannya dari keyakinan, kita anggap ini sebagai keyakinan diri, kemudian kita terapkan sebagai keyakinan sekolah. Insya Allah apa yang kita inginkan sesuai dengan kita yakini akan tercapai. Mungkin itu saja dari saya, lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bukas sudah memberikan penguatan. Mungkin ada satu Pak Ramli bisa menyampaikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya sekedar mempertegas dalam arti sebuah keyakinan dalam etika subah salam ini beranjak dari adat seatora. Ini berbicara tentang adat seatora, berarti di situ ada budaya itu. Subah salam yang senantiasa dilakukan secara turun-temurun dan sudah disepakati, yang menjadi sebuah adat dan kebiasaan. Ini merupakan sebuah keyakinan. Artinya, kalau hal ini dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan adat, maka semua pasti akan terjaga, terkontrol, dan kemudian segala keinginan pasti terwujud. Tapi harus diikuti dengan kepatuhan. Jangan hanya adat seatoran kita tinggikan, tapi di satu hal yang lain kita tidak menjunjung melaksanakan sesuai dengan adat seatoran yang kita imani itu. Tapi dengan berjalannya adat seatoran dengan subah salam, insya Allah dengan sendirinya segala sesuatu akan menjadi berkah, karena kita mampu menjaga aturan dalam hal ini aturan agama, sehingga kita memperkecil yang namanya zina, menjaga itu. Dalam Islam memang mengajarkan tentang hal itu, tapi kembali kepada kepribadian. Jadi saya berharap mari kita sama-sama melakukan itu dengan baik, sehingga sekolah kita ini bisa terjaga, terlindungi, dan semakin maju. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, patut kita syukuri yang pertama pada kita. Salam dan salam semoga selalu terjaga. Kita dekat dengan Tuhan Nabi Muhammad SAW. Budaya positif yang diangkat oleh teman-teman guru
bergerak dan karena untuk Subah Salam, saya kira ini adalah suatu budaya lokal yang saling mendukung dengan adanya nilai Pancasila, kemudian diwujudkan dan ditegaskan dalam agama, jadi sangat sinkron. Bagaimana kita nilai Pancasila, kita menghormati orang yang lebih tua, atau cara bergaul kita, pendekatan kita yang harus mengakar pada etika dan sebagainya, itu di dalam agama sudah diatur bahwa saling menghormati dan menghargai sesama, dan lebih tua itu juga sangat diperhatikan. Bahkan sebagai orang yang lebih muda harus memberi salam dan memberi hormat kepada orang yang lebih tua. Nah, logika ini dia diturunkan secara tidak. Ini budaya ini hidup di Kota Tidore Kepulauan. Budaya ini hidup dalam bentuk yang diangkat dalam moto Tidore Subah Salam, artinya salam dan memberi hormat kepada yang lebih tua dengan cara-cara yang lebih santun. Cara-cara santun ini kalau kita masukkan dalam nilai Pancasila berarti bagaimana kita menghargai orang lain, dan kita memberi suatu budaya yang harus mencirikan daerah kita, mempunyai kearifan lokal yang bisa menjadikan orang lain melihat kita di Tidore itu menjadi suatu kultur daerah yang memperkaya budaya nasional. Oleh itu, dengan diterapkan di sekolah ini, sebagai pimpinan sekolah saya berharap ada nilai-nilai yang tertanam di dalam warga sekolah yang bukan secara formal tapi betul-betul aktualisasi real yang harus menjadi budaya dan tidak putus, dan mencirikan bahwa inilah kita tanamkan budaya saling menghormati, saling menghargai berdasarkan tuntunan daerah kita melalui moto Subah Salam, mulai tuntunan nilai Pancasila, dan tentunya berdasarkan ajaran Islam untuk kita, yaitu menurut agama kita di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, saya kira ini suatu tema yang sangat baik, suatu bentuk budaya yang insya Allah nanti kalau terbentuk maka akan kita lebih saling menghargai dan menghargai, kemudian budaya bergaul yang sangat indah di sekolah ini. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dengan adanya budaya positif yang diangkat oleh Pak Aniu sebagai salah satu dari 5 guru bergerak di sekolah ini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu hikmah kita untuk ke depan nanti di dalam lingkungan sekolah, di dalam kelas maupun terbawa sampai pada masyarakat. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Abra, Pak Ramli, dan Bapak Kepala Sekolah. Jadi saya menyimpulkan bahwa insya Allah penerapan salam, sopan dan santun kita kaitkan dengan budaya lokal Tidore. Kemudian yang dasar pijak kita adalah menurut agama, menurut secara pemerintahan, kemudian secara adat seatoran Kota Tidore Kepulauan dengan nilai-nilai kenegaraan adalah Pancasila, profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan oleh pemerintah kita sekarang ini. Demikian barangkali materi saya, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.